Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sobat dengan channel Gang Kiong Farm. Di pagi hari ini saya lagi-lagi panen nila di kolam bioflok di 3. Dan ini panen yang udah siklus kedua. Dan ini saya akan mengambil atau mensortir ikan nila saya yang ukuran isi 5, isi 4 dan isi 3. Isi 3 juga ada. Nah, ini isi 4 hampir isi 3. Dan yang masih kecil saya kembalikan, karena mungkin untuk penyebaran bibitnya tidak terlalu rata, karena kualitas bibitnya pas memasukkan itu agak sulit untuk mencari yang sama seukuran. Jadi saya masukkan ukurannya ada yang berbeda. Jadi untuk panennya mungkin sampai beberapa kali, 2-3 kali panennya nanti. Dan sekedar bercerita sedikit bahwa saya memelihara kolam nila dengan sistem bioflok ini tidak menggunakan campuran yang bahan yang lain selain aplikasi bioflok itu sendiri, memakai aqua enzim plus E4 dan air gula saya aplikasikan ke dalam kolam. Dan selain itu pemberian pakan secara rutin 2 kali sehari, pagi jam 9 dan malam jam 8 malam. Dan itu saja yang saya berikan, dan ikannya bisa tumbuh sehat dan besar-besar. Dan tentu saja yang sangat mempengaruhi adalah kecukupan oksigen dalam air, sehingga ikan bisa sehat dan makan pun cukup kuat makannya. Dan untuk sahabat-sahabat yang ingin memulai memelihara nila dengan sistem bioflok, jangan ragu dan jangan putus asa ketika menghadapi masalah-masalah yang di awal mula biasanya banyak kematian. Sehingga bisa menurunkan semangat untuk budidaya ikan nila bioflok. Dan saya dari pengalaman sudah 1 tahun ini, 1 tahun lebih saya memelihara ikan nila secara bioflok. Kalau dibilang ini adalah cara yang paling bagus dan paling pas untuk lokasi yang terbatas, sehingga kita bisa memanfaatkan dan bisa
mendapat hasil dari lahan yang sempit. Salah satu alasan kenapa saya memilih ikan nila untuk saya budidayakan dan bukan ikan lele ataupun ikan yang lain, karena satu, dari segi penjualannya cukup mudah, dan dari harganya juga cukup tinggi. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mempunyai lahan kosong atau berapa sedikit lahan sempit, bisa dimanfaatkan untuk kolam nila bioflok, baik bulat maupun kotak. Kalau tempatnya persegi panjang, sebaiknya menggunakan kolam kotak. Kalau menurut saya, kolam kotak maupun kolam bulat itu pun tidak jauh berbeda, hanya penggunaan tempatnya. Kalau kolam bulat, untuk pojok-pojoknya tidak bisa digunakan karena dia berbentuk bulat. Sedangkan kalau kolam kotak bisa terisi semua pojok-pojoknya. Dan cukup mudah sekali sahabat-sahabat untuk memelihara kolam nila secara bioflok ini. Tidak berbau, tidak perlu mengganti air terlalu sering. Bisa sebulan sekali cukup menambah atau mengurangi sedikit dan menambahnya kembali seperti semula. Namun jika ikan masih sehat dan lincah, mungkin tidak perlu mengurangi atau membuang airnya atau mengganti, sehingga penggunaan air di sini sangat irit sekali. Namun kekurangannya yaitu harus ada sumber energinya, sumber listriknya. Jadi kalau pas mati lampu ya cukup repot. Kalau pas kita tinggal kemana gitu, atau kita pas tidak di rumah, maka sering-sering aja kita lihat kolam kita. Bisa menggunakan kamera pengawas yang bisa kita lihat dari mana saja. Intinya kolam nila bioflok ini sangat menjanjikan, namun tidak juga terburu-buru untuk memelihara kolam nila bioflok secara besar atau langsung besar. Sebelum memelihara kolam nila bioflok secara kecil-kecilan dulu, kalau sudah bisa atau sudah lancar, maka bisa dikembangkan menjadi kolam yang lebih banyak lagi. Untuk saat ini saya sendiri masih belajar, dan saat ini hanya punya 5 kolam yang bisa setiap bulannya bisa saya panen. Karena dari tebarnya saya tidak langsung semua bareng. Jadi satu kolam bulan ini, untuk kolam satunya bulan depan,
begitu terusnya. Jadi siklusnya kita setiap bulan pokoknya harus ada panenannya. Berhitung karena modal yang cukup minim, jadi ya harus menyesuaikan. Oke, sekian dulu sedikit cerita dari saya, maupun semoga bisa memberi motivasi buat teman-teman yang ingin membudidayakan nila secara bioblok supaya bisa sukses dan bisa menghasilkan, terutama untuk penghasilan utama maupun penghasilan tambahan. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih buat sahabat yang sudah melihat video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, like maupun komennya, share juga boleh, sehingga saya semakin semangat untuk berbagi tentang kolam nila maupun pertanian lainnya. Mungkin lain kali saya akan upload tentang pertanian, masalah pertanian dan tips-tipsnya supaya bisa memajukan pertanian kita semua khususnya, dan untuk petani Indonesia. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.